Pandemi virus corona, 150.000 awak angkutan umum terancam kehilangan pekerjaan. Pemerintah pun diharapkan segera memberikan stimulus bagi sektor transportasi umum. Penyebaran virus corona atau COVID-19 yang masih terus berlangsung hingga saat ini memukul hampir di seluruh sektor. Salah satunya adalah sektor transportasi umum. Dikabarkan lebih dari puluhan ribu armada transportasi umum sudah tidak beroperasi sejak beberapa waktu lalu. Lantas seberapa besar dampak yang dipengaruhi dari virus corona ini terhadap sektor transportasi umum? Saat ini telah bersama saya Ketua DPP Organisasi Angkutan Darat DKI Jakarta, Syafruhan Sinungan. Halo Pak, apa kabar? Ya, baik. Baik, Pak, ini kan saat ini virus corona atau COVID-19 masih terus berlangsung ya Pak ya. Sebenarnya seberapa besar sih Pak dampak yang dirasakan sama teman-teman di lapangan terkait dengan adanya pandemi virus corona ini? Terlebih saat ini sejumlah wilayah kan sudah menetapkan pembatasan sosial berskala besar dan pemerintah juga telah melarang untuk pergi keluar kota ataupun mudik. Dampak pandemi corona ini luar biasa. Seluruh industri transportasi umum itu sudah kolap. Artinya sudah tidur. Jadi mereka tidak bisa melakukan, kecuali yang untuk angkutan logistik, angkutan barang ya. Ada masih sebagian yang masih bekerja, bergerak dan memenuhi kebutuhan untuk mensuplai kebutuhan logistik. Dan angkutan orang otomatis sudah tidur lah. Berapa banyak Pak saat ini angkutan yang tercatat sudah tidak beroperasi sama sekali? Kalau di Jakarta itu ada 63 ribuan lah. Armada angkutan umum jenis angkutan orang ya. Oh, ya. Dari mulai bajai, mikrolet, taksi, bus kota, termasuk akap dan bus pariwisata. Jadi semuanya sudah tidur. Berarti kalau misalnya armada tidak berangkat, berarti kan supir ataupun kernet tersebut kan juga tidak bekerja gitu ya Pak ya. Ya. Lalu kalau dihitung mungkin total ada berapa banyak sih Pak supir ataupun kernet yang tidak bekerja? Kalau awak angkutan itu dari sisi angkutan umum untuk orang ya, itu sekitar 62 ribu, jadi kali 2 plus termasuk juga ada connect, ya sekitar 150 ribuan lah. Belum termasuk juga karyawan dan lain-lain ya, dan belum termasuk keluarga daripada awak angkutan. Lalu itu nanti berarti saat ini mereka para supir ataupun para kenek itu mereka tidak mendapatkan penghasilan atau dari pihak PO tetap memberikan uang atau seperti apa Pak? Enggak, jadi kalau awak angkutan ini kan sebagai mitra kerja kita ya, jadi mereka adalah bukan karyawan. Jadi mereka pekerja lepas gitu kepada kita. Jadi kalau mereka tidak produktif, sama seperti kendaraan juga kalau tidak produktif tidak menghasilkan apa-apa. Ya kan? Jadi perusahaan angkutan umum ini adalah kalau tidak melakukan kegiatan berarti tidak menghasilkan uang, sama seperti drivernya gitu. Awak angkutan sama seperti itu. Jadi kita bekerja untuk kebutuhan kita juga gitu. Berarti kalau misalnya para supir ataupun kenek ini tidak berpenghasilan harian, lantas selama pandemi ini mereka mendapat penghasilan dari mana Pak? Ya justru pada saat kita banyak tidak beroperasi, itulah merupakan problem yang mendasar dari awak angkutan. Karena kalau mereka nggak punya simpanan, itu juga repot. Ya kan? Terutama masalah kebutuhan perut ya, makan. Makanya ada pemerintah juga turun tangan membantu, tetapi itu tidak sesuai lah sebenarnya. Kita sih berharap ada satu solusi yang lain gitu ya, supaya karena menyangkut perut ini kan kebutuhan dasar untuk orang hidup ya. Yeah. Jadi ini menyangkut juga yang kita khawatirkan kerawanan sosial. Sementara kami sendiri juga demikian. Perusahaan transportasi inilah kalau mereka tidak melakukan satu kegiatan operasional kendaraan berarti tidak punya penghasilan. Sama seperti pengemudinya gitu. Sementara kami dari pengusaha punya kewajiban-kewajiban yang harus kami lakukan kepada pihak ketiga, terutama misalnya perbankan atau pihak leasing. Nah, itu yang jadi persoalan. Tapi kan beberapa angkutan khususnya di dalam kota ini kan masih beroperasi ya Pak ya. Nah, seberapa besar sih Pak penurunan omset mungkin karena kalau kita lihat juga banyak masyarakat yang berusaha menghindari untuk menggunakan transportasi umum. Ya sebenarnya kalaupun ada yang beroperasi di wilayah khusus Jabodetabek atau Jakarta, gitu, hampir tidak ada penumpang. Jadi kalau kendaraannya dioperasikan pun pengusahanya juga rugi.
atau pengemudinya rugi, kita mesti keluar bahan bakar. Kalau penurunan omset mungkin Pak sejauh ini udah berapa besar Pak? Kalau untuk Jakarta 95% lah. Kalau untuk mungkin daerah sekitarnya penyangga DKI Jakarta Ya ada hampir data? sama. Tidak Karena kan jauh. PSBB-nya berlaku udah sama ini, Iya. PSBB. Pemerintah kan melalui Kementerian Perhubungan berencana akan memberikan sejumlah stimulus. Lalu tanggapan Bapak seperti apa nih dengan adanya stimulus ini? Lalu stimulus seperti apa sih Pak yang diharapkan? Ya, sebenarnya stimulus ini disiapkan bukan hanya oleh Kementerian Perhubungan, tapi juga oleh Kementerian Keuangan. Ini menyangkut masalah pajak, ya, PPh, kemudian masalah kalau kami dari daerah juga mengajukan kepada gubernur, bagaimana memberikan insentif pembebasan PKB dan retribusi supaya pengusaha-pengusaha angkutan umum yang besar ini dan yang kecil-kecil, jadi semua modal dari mulai kecil, menengah, sampai yang besar tuh pada saat pandemi corona ini sudah tidak ada, bisa bangkit kembali. Nah, sebab kalau pemerintah tidak concern di sini untuk membackup transportasi umum, khususnya yang legal ya, ini pemerintah juga akan rugi karena transportasi umum ini cukup besar menyerap tenaga kerja. Gitu. Kalau dari Organda sendiri berharapnya stimulus apa Pak yang akan diberikan sama pemerintah? Mungkin selain pajak, ada stimulus-stimulus lain? Ya itulah tadi kebanyakan yang karena ini berkaitan dengan pemerintah dengan kewenangan, termasuk juga bagaimana peranan pemerintah memberikan melalui kepada bank dan lembaga keuangan mengenai rescheduling utang, ya. Termasuk beban bunga gitu ya. Kalau kita dengar beberapa hari yang lalu kan pemerintah juga akan menghilangkan PPh 21 gitu kan, dan yang lain-lain lah, termasuk PPh perusahaan 23 dan 25. Nah ini yang menurut saya juga perlu ada stimulus lain tentang bagaimana merescheduling kepada lembaga keuangan, bank ataupun leasing. Gitu. Sudah ada kejelasan pandemi corona COVID-19 ini sudah tidak ada di Indonesia, itu yang paling penting. Ya kan, supaya stimulusnya juga bisa berjalan. Dan ya. kita bisa kembali sehat dan, sehat dan bisa bekerja ekonomi sesuai bisa kembali dengan, normal seperti sedia kala ya ekonomi Pak. bergerak kembali. Oke, baik. Terima kasih Pak Syafruhan Sindungan atas waktunya untuk berbincang dengan Jawapos TV. Ya baik pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Ketua DPP Organda DKI Jakarta Syafruhan Sindungan, Nurul Khotimah Seto Pratomo, Jawapos TV.